umpama kita disuruh begini, bukan itu menekan, yo dicari hikmahnya. Oh, ben aku pinter, ben aku ngerti kok malah. Masa cuman dia ngomong seperti itu aja saya tersinggung. 1, 2, ini masuk nggak dalam rencana kita menuju ke sana? Kalau nggak ya dicoret aja. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang ngobrol seputar dunia bisnis dan pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bersama Pak Dewan tentang mudah tersinggung, mudah beruntung. Nah, jadi kita sebagai manusia itu kan, apalagi sebagai pelaku usaha itu pasti sering mendapat kritik, saran, masukan baik dari pelanggan, rekan kerja, atau mungkin bahkan atasan gitu. Nah, dari kritik dan saran itu kan mungkin ada yang tidak mengenakan, ada yang terkesan menjatuhkan, menyudutkan. Pertanyaan pertama mungkin dari pengalaman Bapak, apakah pernah dulu mendapat kritik dan saran yang kiranya tidak mengenakan itu, Pak? Sering. Tapi aku jarang tersinggung ya kalau cuma dikritik, karena kalau dikritik itu saya dalam batin saya itu alah gue kira ngerti. Jadi saya cuma ketawa saja di saat dikritik, karena saya yakin mereka mengkritik saya, mereka tidak tahu yang saya pikirkan yang sesungguhnya. Ada sebuah cerita, ini sangat dalam sekali ya kesannya itu. Teman saya itu bilang gini, orang itu mengkritik kamu karena kamu tidak tahu setiap hari diskusi sama aku. Kamu orang tidak tahu kalau kamu setiap hari berlatih. Orang tidak tahu kalau setiap hari kamu belajar mengasah. Orang tidak tahu kalau kamu sudah menyiapkan pelampung, kamu sudah menyiapkan tali, kamu sudah menyiapkan kapal. Taunya apa? Mereka melihat kamu nyebur ke laut, padahal kamu sudah persiapkan semuanya. Nah, memang kita itu kadang-kadang tidak tahu, orang lain tidak tahu apa yang sudah kita siapkan, dan mereka dengan mudah mengkritik atau memberi saran. Nah, terus menurut Pak Dewan itu kan saya lihat gitu ya, tidak sedikit orang yang ketika diberi, jangankan kritik lah, istilahnya cuma diingatkan itu kadang-kadang udah tersinggung, udah ya mutung, bad mood. Nah itu kira-kira menurut Pak Dewan kenapa sih kok nggak sedikit orang yang kayak gitu? Mungkin ya, kalau mungkin orang lain ya, mungkin dia itu mengkritiknya itu di depan orang banyak. Satu. Terus kedua, mungkin ngeritiknya pas dia berbuat salah. Nah, sehingga kelihatan dia itu orang dong gitu. Nah, tetapi kalau mau ngeritiknya satu, nggak di depan orang banyak, dia pas tidak berbuat salah, cuma berdua, omong-omongan, tapi kan nggak mungkin tersinggung dia. Tapi jangan langsung kita lihat dulu. Nah, ini memang butuh waktu lama ya bikin tidak tersinggung. Tapi kan kadang-kadang kalau dalam pekerjaan ya nggak mungkin, masa mau ngandani aja ngenteni waktunya lama sekali. Ayo kesempatan der. Nah itu. Nah, tapi kalau kita memang betul-betul niat mau tidak menyinggung ya seperti tadi itu teorinya. Jadi istilahnya ya sebelum ke orang yang tersinggung itu mungkin kita yang sebagai posisinya yang mau mengingatkan untuk memberi masukan itu ya juga lihat sikon gitu ya Pak. Jangan. Oh iya, jangan waton aja wis poso-poso ya toh. Banyak orang dikritik wis abang lah ini ya pasti gini ya. Tapi kalau pas sore, nah itu saya kira bisa menerima. Cuma permasalahannya pas dalam kerja itu agak kesulitan ya di saat kita mau mengkritik. Tapi sebenarnya kalau menurut saya loh, saya malah sering tanya kurang opo, salahku opo, kudu kepiye. Saya sering tanya begitu. Terus dia ngasih pendapat gini. Walaupun pendapatnya kadang-kadang ya angel dilakoni ya, karena mereka tidak tahu keadaan kita. Nah, itu sering sekali. Atau dia mengundang saya, suruh hadir, ngomong ada kegiatan gitu. Tapi saya cuma suruh diem saja, sampai ngundang wong liya ngopo-opo kayak foto nih lah ya. Kalau nggak boleh usul, saya sering begitu, dia ya tertawa. Usul nggak apa-apa, asal pakai uang kita sendiri. Lah usul kok minta uangnya panitia ya mesti di. Jadi istilahnya kenapa kok tidak sedikit orang yang tersinggung, karena
ibaratnya kadang-kadang orang ketika mengasih masukan atau mengingatkan itu ya memang momennya tidak pas, sehingga sangat wajar ketika orang itu tersinggung gitu ya Pak. Ya, sebetulnya kalau mau membuat tidak tersinggung itu, kalau memang kita ada kepentingan itu tidak sulit. Nyun ngapunten, jadi nyun pirsa, kersane pripun. Nah, dia mesti nggak tersinggung kan, apa maunya. Nah, kadang-kadang kan memang apa ya, frekuensi kita itu jauh ya, antara yang kita nasihati dengan frekuensi kita jauh, sehingga kadang-kadang apapun omongan kita itu dianggap menyalahkan, padahal tidak. Nggak mungkin loh kita mau menyalahkan itu. Kita itu bagaimana membuat usaha ini lebih maju, lebih sip. Bukan secara pribadi kan nggak mungkin kita kok mau nyerang pribadi untuk apa. Kita masalah pekerjaan, kalau merucut pribadi itu ya karena ya keperucut saja, tapi itu bukan ada niat masuk ke pribadi, mesti cuma masalah pekerjaan saja. Ya pun istilahnya ketika mendapat peringatan atau masukan itu ya maksudnya itu kan juga buat kebaikan kita sendiri juga gitu ya Pak ya. Kalau mereka menyadari ya, tapi kan belum tentu mereka menyadari. Omong wae, bilang gitu, gampang mengandani. Mbok nglakoni dhewe ya, jajal lah. Kita yang suruh jalankan. Kalau dia berani omong loh. Kadang-kadang kan cuma di batin. Nah, terus apa sebagaimana tadi yang diawalkan ketika Bapak biasa tidak gampang tersinggung, tidak baper itu ya karena menganggap orang lain tidak dong gitu dan lain-lain. Nah, itu untuk bisa pada taraf itu gimana itu caranya? Kalau aku loh ya Mas Uus, mungkin sudah sering saya sampaikan, tapi kehidupan itu ya mengulang ya. Ya kalau aku wiridan itu, mosok aku sering wiridan bismillah berjam-jam, musuhku adalah kejenuhan. Masa cuman dia ngomong seperti itu aja saya tersinggung? Nggak masuk itu. Secara teori loh, nggak masuk. Nggak mungkin tersinggung kita. Karena apa? Kita wiridan berjam-jam sendiri itu kan musuhnya diri kita sendiri. Nah ini kan cuman musuh orang nggak jelas. Nah frekuensinya jauh. Kok tersinggung? Eman diri kita kalau mudah tersinggung. Ya mungkin kadang-kadang masukannya dia baik, nggak apa-apa, tapi kita pakai, tapi hati kita nggak tersinggung. Hati kita itu sayang, masa Kak boleh disayat-sayat? Jangan. Jadi istilahnya hal yang biasa kan ya bagaimana melatih diri kita, hati kita, mental kita supaya tahan banting gitu Mbak. Contohnya misalkan Bapak dengan cara wiridan itu melatih diri supaya istilahnya yang bisa membuatku tersinggung, yang bisa membuatku tersakiti itu ya diriku sendiri gitu ya Pak. Ya betul. Istilahmu bagus banget. Yang bisa menyakiti aku adalah diriku sendiri. Dan obatnya juga ada, wiridan sambil tidur. Jawabnya apa? Tertidur. Gimana cara bisa mengubah kritik atau komentar yang tidak enak itu menjadi motivasi? Apakah ada gitu Pak? Ya kita kan sudah punya rencana ya. Ini kita mau ke utara. Nah, kira-kira yang mau mengganggu ini 1, 2. Nah, ini masuk nggak dalam rencana kita menuju ke sana? Kalau nggak ya dicoret aja. Udah, kita jalan terus. Ya, jadi ya istilahnya ketika mau omongan seperti apapun itu tetap bisa kita olah sedemikian rupa ketika kita sudah jelas tujuannya dan sudah terarah mau bagaimana gitu jalannya gitu Pak. Ya betul. Sebetulnya orang menyinggung itu sulit loh kalau kita kuat. Dalam arti kuat hati kita ya. Contoh ada orang di masjid sholat pakai kursi ya, terus diparani, ayo neng masjid engko jejer kae. Nah, dia mah tertawa kok. Ya kita memang udah tua ya. Nah, kalau nggak siap dia tersinggung. Tapi kalau kita memang sudah siap ya ketawa, ya memang kita sakit ya boyok ya, nggak apa-apa seperti itu. Lucu-lucuan aja. Nah, kadang-kadang kita kan tidak siap lucu-lucuan, apa-apa dianggap menyinggung, apa-apa menyinggung oleh kambing tersinggung, apa-apa tersinggung, apa enggak, niatnya mereka baik kok, geguyon aja, enggak usah mudah dimasukkan dalam hati. Kita cari sisi positifnya. Umpama kita disuruh begini, bukan itu menekan, yo dicari hikmahnya. Woi, ben aku pinter, ben aku ngerti kok mah ditekan. Nah itu istilahnya supaya bisa menjadi terbiasa dengan berpikir positif. Saya kira
jarang orang yang mungkin sangat lihai di situ gitu, Pak. Seringnya kan ketika mendapat komentar atau bahkan sebenarnya itu dia bilangi supaya sesuatu yang baik atau sekedar ngomong aja, tapi biasanya ada aja yang bikin nggak enak sehingga curhat dan lain-lain. Memang harus sering dibiasakan, mungkin salah satunya ya mengatakan kesadaranku adalah kekayaanku. Jadi orang yang marah itu pasti tidak sadar. Kalau sadar nggak mungkin marah. Ngapa harus marah? Marah itu nggak enak kok. Tetapi kan kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, kemungkinan di saat kita tersinggung itu kita dalam posisi tidak sadar. Kalau sadar, ya hanya diriku sendiri yang boleh menyinggung hatiku. Jadi benar-benar istilahnya kunci untuk bisa melawan ketersinggungan dan tidak baperan itu sebenarnya bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri gitu. Betul, sebetulnya memang wiridan itu gunanya luar biasa ya. Mungkin harus saya ulang-ulang terus biar para pemirsa, teman-teman yang di sana mau mencoba ya. Mungkin harus 1000 kali, 2000 kali saya ingat. Wiridan yang lama itu membuat kita tidak mudah tersinggung. Karena apa? Di saat tersinggung langsung kita sadar, loh, ngapa harus tersinggung? Oh, ahli wirid kok gini aja tersinggung. Nah, kalau tersinggung ya di saat sendiri itu tersinggung dan tidak itu kan tergantung dalam hati kita jadi karepe atau tidak. Kalau hal itu jadi karepe ya nggak mungkin tersinggung. Coba niat kita makan sambal pedas. Wah, pedas banget. Apa kita tersinggung? Kan nggak tersinggung. Tetapi kalau ini bukan kemauan kita, wah, jangan kurang ajar kayak sambal. Bisa marah seminggu. Semua itu tergantung di dalam hati kita bagaimana mengolah sehingga kehidupan ini semakin nyaman, enak, dan sesuai yang kita inginkan. Karena kalau apa-apa tersinggung istilahnya itu malah justru sering menghambat perkembangan dan pertumbuhan kita gitu nih Pak. Yo, jelas banget. Nah, itu apa ada rumusnya kamu mudah tersinggung? Kan nggak ada orang kok mudah tersinggung, tetapi ini mudah diomong, sulit dipraktekkan. Kadang-kadang orang padu. Nah itu kalau kita kuat nggak nyauri kan ya diam sendiri loh. Ya marah-marah gitu. Diamkan aja tinggal wiridan. Oh, padu era gelem. Diamkan saja. Tapi ini sulit membawa bahwa kita itu dalam posisi sadar terus itu tidak mudah. Dan salah satu terapinya itu ya dengan wiridan itu ya Pak. Ya, dengan dibiasakan wiridan yang agak lama yang sampai kita itu wah gelisah sampai nggak enak, nanti tarung di luar. Ya itu jadi makanan kita, nikmat kita. Karena pun ketika kita istilahnya ketika kita sudah benar-benar bisa mengontrol diri kita sehingga tidak gampang tersinggung, tidak baperan, itu kalau mau berkembang itu akan sangat lancar gitu ya Pak. Pasti untuk mengatasi tersinggung salah satunya itu, tapi mungkin ada metode yang banyak ya. Salah satunya ya kadang-kadang kalau kita punya uang aman itu juga tidak mudah tersinggung, kata teman tadi diskusi. Karena didit yo marera gampang tersinggung ya. Nah itu benar atau tidak saya nggak tahu, tapi mungkin benar ya. Karena posisinya misalkan ya ketika kita ada di posisi yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan kan pasti ketika yang kritik itu ada di bawah kita kan mungkin lebih tenang gitu ya Pak, nggak terasa di orang tedas. Ya, cara mongkal, cara mengasah pisau itu malah yang kena itu yang untuk ngasah kok. Dia ngantemi kita balik sendiri, nggak terasa. Nah, oke. Nah, terus mungkin terakhir Pak, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana supaya ya istilahnya ketika mungkin bagi kita juga ketika mau mengingatkan supaya tidak tersinggung itu seperti apa, dan yang satunya lagi untuk teman-teman supaya tidak gampang tersinggung karena untuk kebaikan ke depan. Posisikan dirimu dalam keadaan sadar, karena kalau kamu sadar kamu tidak akan tersinggung. Jadi itu ya teman-teman, ketersinggungan itu ada ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, ketika kita tidak sadar, gitu nggak Pak? Iya, di saat pikiran kita itu kosong atau ada yang lemah dalam diri kita sendiri. Oke, mungkin itu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan bersama di bawah. Terus
Atau mungkin bahkan bisa kita bikinkan konten tersendiri. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.